Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Sehari menjelang Lebaran tanggal 30 Maret tahun 2025, kita melintasi Jalan Gabus Raya dan di pinggir kali sepak yang ada di sini terdapat dua tenda yang berdiri. Tenda ini dipergunakan oleh warga untuk berjualan, baik untuk berjualan ketupat dan juga untuk berjualan daging ya. Nah, mudah-mudahan ini hanya bersifat sementara dan tendanya dibuka kembali mengingat area ini sudah dibersihkan, disterilkan dari bangunan-bangunan liar dan harapan kita bersama tetap terjaga ya ke depan sehingga kali sepak yang berada di sepanjang Jalan Gabus Raya tetap lebar, tetap bersih dan juga bebas dari sampah. Eskavator yang berada di sini kosong ya dikarenakan area ini sudah tidak ada lagi aktivitas pembersihan mengingat esok adalah Lebaran. Proses-proses normalisasi kali sepak yang dilakukan sejak tanggal 14 Maret lalu telah membuahkan hasil yang sangat baik ya, dimana kali ini mengalirkan air yang sangat lancar, ditambah lagi sampah-sampah juga sudah banyak yang dikeluarkan, diangkut dari area yang ada. Sebelumnya kondisi tugu golok ya ataupun gerbang golok yang ada di depan Alfamart adalah seperti ini. Sampah menumpuk mungkin tahunan seperti yang kita lihat di Google tahun 2023 juga sudah ada ya. Jadi sampah tersebut sudah dikeluarkan. Nah, selain sampah-sampah yang ada di dalam kali, kita juga melihat adanya sampah-sampah yang ada di pinggir jalan. Nampaknya hal ini menjadi salah satu fokus utama juga yang perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat ya, pemerintah provinsi untuk dapat ditanggulangi. Baik, ujung kali sepak yang bertemu dengan sebuah kali dari arah Satria Jaya ada di sini, tepatnya di jembatan di mana kita berada. Air dari kali sepak yang bertemu dengan kali Satria Jaya ini akan lurus menuju ke kali CBL ataupun Cikarang, Bekasi Laut, serta sampai ke utara Bekasi ataupun Jakarta. Nah, ini adalah kondisi di ujung kali sepak. Proses pengerukan sudah dilakukan minggu lalu dan seperti yang kita lihat ujungnya sudah mulai rapi ya, walaupun ke arah pinggir jalan masih ada sedimentasi yang cukup banyak yang perlu dilanjutkan pekerjaan pengerukannya. Termasuk area yang ada di sini adalah bagian bawah jembatan yang dipenuhi dengan sampah-sampah seperti yang kita pernah lihat sebelumnya. Dan diteruskan lagi menuju ke kali CBL juga adanya sampah-sampah yang tersangkut ya, serta sedimentasi di dalam kali. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan di sini adalah bangunan-bangunan yang berada di antara jalan dan kali. Seperti yang kita ketahui, area di pinggir jalan yang ke arah kali adalah lahan yang tidak boleh didirikan bangunan. Nah, walaupun di beberapa lokasi ya sempat diinformasikan adanya sertifikat yang sudah dikeluarkan untuk lahan-lahan tersebut. Mudah-mudahan masyarakat yang ada di sini ini lebih jelas lagi antara jalan, kali, kemudian ada bangunannya seperti yang ada di saluran PJT atau juga di Jalan Gabus Raya di pinggir kali sepak ini. Nah, mungkin nanti pada saat pemerintah melakukan penertiban atau juga penataan kawasan, masyarakat akhirnya menyadari bahwasannya itu adalah sesuatu yang wajar ya, mengembalikan tanah negara kepada negara sendiri. Baik, perjalanan kita lanjutkan di sepanjang kali sepak. Di sini di pinggir dari sekolah SMKN 1 Tambun Utara. Tidak ada lagi pekerjaan lanjutan ya, mungkin setelah Lebaran baru akan dikerjakan karena bagian dalam kali itu sudah dikeruk, kemudian sisanya itu masih ada sedikit ya di arah pinggir jalan di dinding beton yang ada. Lanjutannya yang ke arah ujung kali sepak tadi yang bertemu dengan kali dari Satria Jaya menuju ke kali CBL juga akan dilanjutkan setelah Lebaran. Nah, semoga kali yang ada di sini yang rapi, lebar, kemudian tentunya aliran air dapat mengalir dengan lebih lancar, lebih baik lagi dan tidak ada sampah. Selepas dari sekolah seperti yang kita bisa lihat datarannya hampir mulai sama ya, karena kemarin bagian pinggir ke arah kali itu lebih rendah, namun setelah dikeruk oleh alat-alat berat sehingga pinggir jalan menjadi jauh lebih lebar dibandingkan dengan sebelumnya. Dan jalan Gabus Raya ini ya mungkin juga dapat dilebarkan paling tidak tambah setengah meter atau ditambah lagi dengan trotoar, masih sangat memadai
sehingga para pejalan kaki di sini tidak menggunakan badan jalan untuk menuju ke ataupun menyeberang jalan ya. Baik, ini tadi yang di video awal di dekat gerbang ya Desa Srijaya. Di sini dapat kita lihat ada 2 tenda yang baru yang berdiri dipergunakan oleh warga untuk berjualan ketupat dan satu lagi untuk berjualan daging. Karena esok Lebaran jadi nampaknya dadakan ya. Mudah-mudahan masyarakat juga aware bahwasanya ini adalah lokasi yang tidak boleh berdagang, dan pemerintah yang menyediakan lokasi-lokasi khusus untuk lokasi binaan para pedagang yang ada sebelumnya, sehingga masyarakat tetap dapat melakukan transaksi jual beli ya. Kemudian ini adalah Tugu Golok ataupun gerbang Golok yang menandakan perpindahan desa ya, antar desa di Gabus Raya, ditambah satu plang yang sudah cukup jelas bacaannya dilarang membuang sampah atau juga memanfaatkan lahan yang ada di sepanjang kali untuk aktivitas yang tidak semestinya. Hasil pengerukan dari kali sepak yang ada di sini masih ada di pinggir jalan beberapa material-material, namun sudah makin baik, makin rapi, bahkan sama ya permukaan tanah yang sudah dipadatkan dengan jalan. Lalu bekas-bekas kayu-kayu masih ada ya, dan sampah-sampah. Mudah-mudahan nanti setelah Lebaran pekerjaan ini dapat dilanjutkan dan Jalan Gabus Raya menjadi jauh lebih rapi. Beberapa perhatian yang kita bisa lihat di sini ya, fokusnya ke jembatan-jembatan yang ada. Nah, kemarin Pak Gubernur, Pak Deddy Mulyadi KDM ya, itu sempat memberikan arahan untuk jembatan-jembatan dibuat melengkung. Jadi pada saat air yang cukup tinggi datang ya, itu bersama dengan material-material yang terbawa, sampah, kayu dan lainnya masih dapat lewat dan tidak menghambat lajunya arus air menuju ke utara ataupun ke hilir ke arah kali CBL. Hasil pengerukan sendiri di beberapa lokasi yang kita lihat itu lebih tinggi dari jalan. Nah, bisa juga dimanfaatkan sebagai tanggul untuk rumah-rumah warga yang ada di seberang. Jadi paling tidak melindungi ya rumah-rumah warga dari limpahan air yang sewaktu-waktu dapat tinggi, namun air dapat melewatinya dengan baik tanpa meluap. Ini satu lagi jembatan yang ada ke arah pemukiman warga yang kita bisa lihat bagian gorong-gorongnya agak kecil ya, mungkin sekitar 2,5 meter saja, sedangkan lebar kali yang ada di sini yang sudah dinormalisasi adalah 5-6 meter sisi bawah ya, bibir kali, atau sisi atasnya ini badan kali dari pinggir jalan sampai ke seberang mungkin 8-10 meter, yang sebelumnya yang kita lihat hanya 1-1,5 meter saja ya, dan dipenuhi oleh bangunan-bangunan liar yang ada. Di depan kita ini adalah pasar yang ada di Jalan Gabus Raya, dan pasar ini juga membutuhkan lahan untuk parkir seperti yang kita bisa lihat. Hanya saja bagian depan pasar ini sudah ada bangunan-bangunannya yang dipakai untuk berjualan. Maka parkir yang ada di sini menggunakan badan jalan sehingga arus lalu lintas memang terkadang tersendat ya, dikarenakan adanya yang parkir ditambah lagi kendaraan keluar masuk pasar. Ke arah Villa Gading Harapan 5 di sini sudah sangat lebar, hanya saja sampah ya di pinggir jalan ini belum dibawa. Mudah-mudahan nanti setelah Lebaran benar-benar bersih, ditambah satu potong kayu yang sudah ditaruh di pinggir jalan namun belum diangkut. Pintu air sudah sangat rapi ya, dapat kita lihat di sini air yang dari arah kolam penampung ya, di sana ada saluran air PJT, aliran airnya cukup deras menuju ke arah pintu air dan diteruskan ke Kali CBL. Tinggal di sisi ujung ini sedikit lagi bisa dirapikan bagian pinggir jalannya terutama, sehingga jalan juga menjadi lebih lebar. Yang berbahaya yang di sini ya, karena langsung ke arah kali perlu dibuat penutup ya, atau pagar sementara berupa mungkin pita ataupun juga penanda. Jadi kalau malam hari hujan dan kondisi tidak kelihatan, para pengendara motor, pengendara mobil mengetahuinya bahwasanya itu adalah area yang berbahaya. Baik, di bawah dapat kita lihat pantauan udara, ini saluran air irigasi ya PJT yang terus ke arah jalan Kampung Gabus atau juga Kong Isa.
Dan itu sudah dibongkar bangunan-bangunan yang ada di atasnya secara keseluruhan di perlimaan. Ini perlimaannya. Perlimaan ini adalah titik temu dari Jalan Gabus Raya, jalan irigasi yang lurus ke atas ataupun ke selatan. Kemudian ini Gabus Raya yang di bawah, serta ada ke arah Kampung Gabus, Kong Isah. Nah, ini kalau pemandangan dari atas untuk kolam penampung awal saluran Kali Sepak yang dari arah saluran irigasi. Kemudian ini adalah pintu airnya. Area ini kemarin ya, karena air cukup bersih, kemudian alirannya lancar ya, banyak ikannya, jadi didatangi oleh para pemancing yang juga mencoba peruntungan untuk mencari ikan. Nah, bagi pemancing ternyata ya, berdasarkan informasi netizen dan lainnya, yang sangat ditunggu-tunggu itu adalah strike-nya, ataupun pada saat ikan memakan umpan dan menarik dari pancingan, kemudian mendapatkan ikannya. Jadi kalau di jala itu jauh lebih cepat, tapi mungkin sensasinya tidak ada, kurang lebih begitu. Nah, di sepanjang Jalan Gabus Raya ternyata di kedua sisinya masih banyak lahan-lahan kosong yang kita lihat ya, ada perkebunan, kebun, atau juga mungkin persawahan. Dari itu maka saluran irigasi adalah saluran yang cukup penting dikarenakan mengalirkan air-air yang berfungsi untuk menambah subur dari tanaman-tanaman yang ada di perkebunan atau juga di persawahan. Bagian depan dari Villa Gading Harapan 5 di sini sangat lebar, dan kalau kita ukur kemungkinan ini adalah di 10 sampai 12 meter. Tinggal merapikannya sampai ke arah pintu tol Gabus dan menuju ke tadi titik pertemuan antara Kali Sepak dan juga kali dari arah Satria Jaya menuju ke Kali CBL. Pohon-pohon yang ada itu sudah banyak yang ditebang ya, karena berada di dalam saluran ataupun lebar kali yang sudah ada. Jadi pohonnya mungkin akan ditanam lagi ataupun penghijauan di bagian pinggir. Baik, ini adalah salah satu proses pada minggu lalu di mana sebuah jembatan beton ya ke arah lahan warga patah, dan kemudian di bawahnya juga tersangkut sampah plus tanah sedimentasi sehingga menghambat aliran air yang melewati Kali Sepak yang ada di sini. Dan ini adalah titik di mana tadi di sekitar Tugu Golok ataupun Gerbang Golok ya, dan sampahnya yang kita lihat sebelumnya itu full menutupi kali sampai ke arah pagar yang ada di sana. Dari itu air yang mengalir ya pada saat itu sangat kecil, dan itu harus melalui celah-celah sampah serta sedimentasi yang ada. Para pekerja di sini memecah batu beton dari jembatan yang sudah patah ini. Di sini kita bisa perhatikan aliran airnya sebenarnya sangat-sangat deras, dan tentunya air akan mencari tempat yang lebih rendah, mencari celah. Hanya saja kalau tersumbat tentu akan lebih lama ya, dan mengakibatkan genangan-genangan. Sampah-sampah yang ada hasil kerukan masih banyak ya. Ini ada juga masukan dari netizen agar segera diangkut, mudah-mudahan sehabis lebaran, dan area ini dapat dilebarkan lebih panjang lagi ya, ataupun lebih lebar lagi sehingga kalinya benar-benar mengalirkan air dengan baik dan lancar. Sampah yang tersangkut itu ada di seberang, di dekat plang tanah milik ya yang ada di sana yang warna putih. Ini sampah-sampah yang tersangkut, ada baju, ada bantal, kain bantal ya, kita pernah sebutkan sebelumnya, ada kecap nasional, ada bekas pecahan dari marmer ya, ditambah lagi susu kotak dan juga plastik. Plastik kebanyakan di sini adalah plastik warna merah ya, kemudian gelas aqua. Nampaknya kecap nasional cukup banyak nih. Tapi bukan kecap nasionalnya ya, hanya saja ini adalah oknumnya yang membuang sampah ke dalam kali berupa plastik-plastik.
Ini kondisi minggu lalu di mana air mengalir sudah sangat deras, dan sebelumnya pas hujan ya di kawasan Gabus, Babelan. Jadi air benar-benar lancar, dan ini adalah kondisi pada saat sampah-sampah masih tersangkut di depan tadi para pekerja yang memecah jembatan beton. Bisa dibayangkan sampah-sampah ini ya sudah bertahun, kemudian mungkin tidak ada perhatian untuk mengeruk ya, mengalirkan air yang ada, sehingga pada saat kemarin curah hujan tinggi air meluap, maka terjadilah banjir ya di bagian hulu dari aliran Kali Sepak yang ada di sini plus ke bagian hilir. Nah, jembatan beton yang dipecah yang itu di bawah dari semacam pagar-pagar ya. Kemudian di depannya itu masih ada warung-warung yang kita lihat sebelumnya. Baik, ini adalah pemantauan dari arah sebaliknya dari sekitar kolam penampung air saluran irigasi ya ke arah pintu tol Gabus. Izin mendirikan bangunan ataupun perumahan di sini di stop dulu oleh Pak Gubernur ya, termasuk nanti yang di kawasan saluran air PJT kita akan lihat berikutnya. Kemudian bangunan liar sebaiknya bersama-sama lah masyarakat menjaga untuk tetap ya area di sepanjang Jalan Gabus Raya ini bersih, rapi, hijau. Kemudian kalinya ya, kali sepaknya juga sama, tidak membuang sampah ke dalam kali, serta menjaga kebersihan kali. Lalu jalan yang ada itu bisa diperlebar sedikit lagi sehingga menyisakan area buat para pejalan kaki. Itu harapan-harapan yang disampaikan. Namun paling tidak pekerjaan ini sudah membuahkan hasil yang cukup baik ya, terutama untuk kawasan Kabupaten Bekasi lah, yang mungkin perlu sentuhan-sentuhan penataan, kemudian juga agar lebih aktif lagi perangkat-perangkat desa yang ada. Jadi Pak Gubernur tinggal mengarahkan, kemudian untuk selanjutnya bisa diteruskan oleh Pak Bupati atau juga mungkin kepala desa, lurah ya, dan seterusnya. Jalan Gabus Raya ini adalah salah satu jalan yang cukup penting untuk lalu lintas kendaraan dari arah Cikarang menuju ke arah Babelan, Karangsatria, dan juga sebaliknya. Jadi memang cukup ramai ya oleh kendaraan-kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Dengan seperti ini, kawasan Kampung Gabus ataupun juga Gabus Raya tentu akan lebih terangkat ya dari segi penataan kawasan, kebersihan, dan juga kalinya. Nah, truk Pertamina di sini juga dapat lebih leluasa lagi melakukan manuver pada saat harus putar balik ya setelah mengisi misalnya. Sebelumnya terdapat bangunan-bangunan yang ada di bagian pinggir dan keramaian arus lalu lintas. Jadi sekarang lebih baik lagi. Masih ada beberapa pepohonan yang ada di pinggir kali atau di badan kali yang mungkin akan segera dilanjutkan penebangannya setelah Lebaran. Sedangkan area yang sudah ditata mudah-mudahan dapat dihijaukan. Jalan Gabus Raya sendiri sebenarnya cukup bagus secara kualitas, walaupun di beberapa titik kita lihat ada lubang, ada yang pecah-pecah ya, tapi tidak banyak. Mayoritas jalannya cukup rapi dan dapat dilewati dengan nyaman. Ini tadi para pedagang yang baru membuka tenda-tenda di sekitar gerbang Desa Srijaya. Semoga tidak
berkelanjutan ya, dan tidak diikuti oleh masyarakat lainnya, dan itu hanya bersifat sementara. Karena tujuan dari penataan kawasan ini adalah membebaskan kali dari bangunan-bangunan yang ada di pinggir kali. Berarti setelahnya perlu ada pemantauan secara berkala dari perangkat-perangkat pemerintahan yang ada untuk kawasan yang sudah dikerjakan ini agar tetap terjaga, ya, terjaga kebersihan, kemudian penataan kawasannya dan lingkungan. Selamat menyambut Lebaran Idul Fitri ya bagi sahabat-sahabat orang Indonesia. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mudik bagi yang mudik serta bahagia bersama keluarga. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.